Nasdem masih berharap kadernya di kabinet dipertahankan oleh Pak Jokowi. Ada 3 kader Nasdem di kabinet saat ini. Menteri Pertanian, Menteri Kominfo, dan Menteri Kehutanan. Meski sekarang sih Kominfo lagi babak belur karena diterpa isu korupsi triliunan. Nafas Nasdem tetap bergantung pada kabinet ini. Makanya kata Nasdem, presidennya tetap Jokowi, bukan Anies. Anies cuma capres. Iya, memang cuma capres. Jadi disebutnya nama Gibran oleh Nasdem dalam rangka itu. Dalam rangka ngadem-ngademin agar hubungannya dengan Pak Jokowi bisa hangat lagi. Tapi bubur sudah menjadi nasi. Sebagai presiden yang sudah capek meletakkan pembangunan Indonesia di arah yang benar, Pak Jokowi pasti nggak mau dong penerusnya nanti cuma bermodal omongan doang, tapi nggak bisa kerja. Resikonya apa? Kan bakalan kocar-kacir lagi pembangunan Indonesia kalau negeri ini akhirnya dipimpin oleh orang yang cuma bisa teori, tapi nggak bisa praktek. Partai-partai koalisi Anies belum apa-apa udah pada berantem. Setelah gagal deklarasi bersama 3 partai, Nasdem, Demokrat, dan PKS, kini yang terdengar malah perseteruan antara Nasdem dan Demokrat. Kemarin Demokrat dan PKS sama-sama ngotot mengajukan cawapres. Kubu Anies Baswedan agak keterlaluan. Yang terbaru soal kehadiran Anies di Bali di saat G20 berlangsung. Itu semakin memperkuat kesan bahwa Anies memang hadir sebagai pembicara di G20. Tapi kisah bohong semacam itu dengan segera terbongkar. Anies tidak diundang ke G20. Realitanya Anies memang tidak selevel Jokowi. Nggak ada lah cerita bahwa Jokowi panik, kepanasan, keringetan. Kelakuan kubu Anies ini memang memalukan dan mempermalukan Anies sendiri. Ayolah, berhentilah berhayal dan berbohong. Nah, Nasdem yang bukan partai besar lalu menganggap Jokowi bukan apa-apa gitu. Jadi dianggap Pak Jokowi itu ya bukan siapa-siapa, terus kemudian dinaikkan sama partai Nasdem. Seolah-olah Nasdem itu sangat-sangat berjasa dalam karir politik Pak Jokowi. Padahal dia kan yang numpang ya. Sebarkan seluas-luasnya agar semua orang yang pernah mendukung atau menjadi pendukung Pak Jokowi itu tahu dan sadar bahwa Nasdem merasa bahwa Pak Jokowi tahun 2014 bukan siapa-siapa. Jadi dengan ini gitu ya, antara Nasdem, antara Surya Paloh dengan Anies Baswedan kayaknya emang cocok nih. Antara ucapan dan perbuatannya itu nggak sebanding. Kalau kok bisa diklaim sebagai untuk menyatukan bangsa Indonesia, lagi mana gitu. Lawang dia itu menikmati politik identitas, menikmati politik sara, menikmati demo 212, 411 dan ancaman-ancaman tidak disolatkan kepada semua orang yang mendukung Ahok tahun 2017 lalu. Sama seperti Anies gitu. Dicapreskan untuk menyatukan, padahal orang ini biang kerok perpecahan di Indonesia. Ya, ada kabar Gibran menemui Anies dan Kak Drun itu seneng banget. Ya udah deh, hitung-hitung bonus ya Drun ya. Kalian ini memang lagi nggak dapat isu apa-apa hari ini. Ya, lalu Gibran sebagai penguasa kota Solo dijadwalkan mendatangi undangan peringatan HUL ke-111 Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di area Masjid Ar-Riyad, Pasar Klewan Solo. Dan nggak tahu kenapa Anies juga diundang atau malah datang sendiri, saya nggak tahu tuh. Karena seperti yang di Bali kemarin, beritanya kan katanya diundang. Nggak taunya inisiatif Anies sendiri ke Bali. Seorang bakal calon presiden, capres, sedang ada di Solo. Tapi kok minim pemberitaan? Ada apa ini? Apalah sebagai pertanda kalau elektabilitas Anies sudah mulai drop. Loh, kok Aniesnya malah ke Solo? Ya, buzzer-buzzer Anies pun kecewa. Mengapa Anies ke Solo dan ingin bertemu Gibran? Ya, Anies memang sedang caper ke Gibran. Karena Anies gagal dapat restu dan dukungan dari Jokowi sebagai capres. Apalagi Nasdem, parpol yang mencapreskan Anies
sedang mengeluh. Anieslah yang mengajak Gibran sarapan. Anies sedang caper dan pansos melalui Gibran dan Solo. Dan Gibran sedang mengajari Anies politik kesantunan. Rapuhnya ikatan antara Partai Demokrat, Nasdem, dan PKS dalam mendukung Anies Baswedan, salah satunya itu karena uang. Belum ada kecocokan jumlah uang yang disediakan untuk menggerakkan si calon presiden ini. Kalau mereka nggak punya logistik yang kuat, lalu apa sih yang mereka andalkan supaya Anies nanti menang? Ya, siapapun itu pasti tergantung Bohir lah, atau para oligarki itu, karena mereka yang punya uang. Anies Baswedan nggak sanggup, gara-gara bandar belum sepakat. Ya kan, udahlah, kita ini kan udah tahu semua kan. Iya, bandar belum sepakat. Apa namanya, duit belum terkumpul, 20% belum terkumpul, ya gagal. Terkait dengan pernyataan Fahri Hamzah, dia menyebut bahwa batalnya deklarasi pengusung Anies Baswedan pada 10 November karena bandar itu belum sepakat. Gimana mau deal coba? Wong Demokrat dan PKS masing-masing ini rebutan menyodorkan nama cawapresnya. Entah kenapa ya, semenjak Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capresnya, justru badai masalah itu terus menghantam Partai Nasdem. Makanya tidak heran ketika Partai Nasdem memutuskan untuk deklarasi Anies Baswedan sebagai capresnya ya, maka suara Partai Nasdem pun ini langsung terjun bebas alias anjlok. Bahkan yang lebih parahnya lagi adalah Nasdem pun diprediksi tidak akan lolos di pemilu 2024 nanti. Coba, jangan-jangan Anies Baswedan ini akan gagal menjadi capres. Dan kalau ditanya-tanya ya, siapakah yang sering menyebarkan berita hoax selama ini? Ya kalau kita perhatikan, siapa lagi kalau bukan gerombolan kadrun coba. Ada orang yang mengatakan kita terlalu terburu-buru, bahwa kita sembrono. Bapak Jokowi bukan siapa-siapa. Ketika kita mencalonkan Bapak Insinyur Joko Widodo menjadi calon presiden 2014, yang saat itu bukan siapa-siapa. Mungkin juga Pak Anies tidak tahu kalau ada markup, itu harusnya tahu. Kalau saya jadi gubernur, saya pasti tahu. Gimana nggak harus dipanggil? Ya harus dipanggil dong. Kan beliau sebagai komandannya. Ya, beliau harus dipanggil dan ditanya bagaimana sistem pengawasan di Pemda DKI. Nggak mungkin dong ya KPK menemukan penggelembungan segitu gedenya gitu, tapi kemudian Pemda DKI bilang nggak tahu menau, itu nggak mungkin gitu ya. Pasti harusnya tahu. Makanya kalau bikin program yang wajar-wajar saja gitu, sehingga ketika nanti tidak tercapai kan nggak mempermalukan dirinya sendiri. Menurut saya Pak Anies juga harus berkaca dengan kejadian ini ya. Ke depan kalau mau jadi presiden ya nilai harus di atas 7, nggak boleh 5. Kalau sekarang masih 5 menurut saya. DP 0% ini bukan saja tidak tercapai, tapi tidak berhasil, tidak bermanfaat bagi orang-orang yang memang harusnya mendapatkan rumah 0% itu. Bohongan dan bualan Anies, tidak becusan Anies dan tim dalam bekerja. Hal ini penting untuk disampaikan agar kebohongan, kegagalan dalam bekerja, dan manipulasi ini tidak di-upscale ke level nasional. Anies telah membohongi warga miskin DKI. Seperti kata Pak Anies, lihat rekam jejak. Buat apa berbohong dan membual? Anies lebih terlihat sebagai jurkam parpol Nasdem daripada seorang capres. Mau diakui atau tidak, pemilih Nasdem adalah pemilih setia Pak Jokowi. Kalau di Jakarta, pemilih setia Ahok. Kok tiba-tiba mencapreskan Anies yang identik dengan permainan politik identitas? Politik ayat dan mayat. Teman akrabnya Rizik dan FPI. Beberapa survei membuktikan suara Nasdem melorot setelah pencapresan Anies. Semua bersikeras dengan keinginan masing-masing. Deklarasi koalisi pencapresan Anies gagal total. Demokrat bersikeras menyodorkan AHY, PKS mati-matian mengajukan AHER. Tidak ada kata sepakat. Karena bandar, pencapresan Anies gagal. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan.
Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Lagian ketakutan banget sih Anies bakal menang. Umat Kristen cerdas-cerdas, mereka pasti tahu siapa yang harus mereka pilih. Gak usah ketakutan gitu Ganjar bakal kalah lah. Jangan sampai bapak politik identitas justru menang dengan cara menipu umat Kristen. Jadi kalau sekarang umat Kristen mendukung Anies, mereka akan membayar mahal kerelaannya untuk menukar iman hanya untuk kepentingan sesaat. Kita tahu Anies lahir dari apa? Politik identitas. Yang dia dulu melabeli kafir semuanya kepada yang non-muslim. Saya mintalah kepada muslim yang waras dan kepada kelompok minoritas. Janganlah Anda memilih pemimpin yang berkarakter seperti Anies. Dia bukan pemimpin yang bermental Pancasila. Apakah deklarasi Capres itu akan menghalangi KPK untuk menghentikan atau melanjutkan proses itu? Nah, tentu deklarasi Capres ini kan baru tahap awal. Belum tentu juga nanti dicalonkan ketika mulai pendaftaran. Saya pastikan proses penyelidikan akan terus berlanjut ya, sampai ditemukan suatu titik terang apakah itu perkara pidana. Kami lanjutkan dan kami tidak terpengaruh dengan deklarasi yang bersangkutan sebagai capres oleh salah satu parpol. Kalau dengan Partai Nasdem memilih Anies, Anies no. Anies no? Anies no. Bapak dukung siapa kalau bukan Anies? Ganjar yes. Oh, Pak Ganjar Pranowo? Iya betul. Anies itu apa? Ya kita bisa lihat ya pre-recordnya. Ya pekerjaan-pekerjaannya dia. Bapak tidak terlalu bersimpati dengan Pak Anies? Ya, dia Pak Anies itu gubernur ayat ya. Janji kampanye gubernur yang diimplementasikan tidak terrealisasi, misalnya DP 0 rupiah, program OKOC, naturalisasi sungai, termasuk program mandeknya program air bersih, mandeknya program sampah, dan yang terakhir dan yang sangat penting menurut catatan kami adalah tidak berkualitasnya pelayanan publik. Salam. Izinkan saya menyampaikan rasa syukur bahwa berkat atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa, dan semoga hari ini menjadi hari bersejarah yang kita akan ingat dalam perjalanan hidup kita. Anies Baswedan mengunjungi gereja. Yang membuat saya aneh itu justru pernyataan dari pendeta dari gereja yang bersangkutan. Malah menobatkan Anies Baswedan sebagai bapak kesetaraan. Tidak layak seorang Anies menyandang gelar bapak kesetaraan. Jangan Pak Pendeta ini mencoba menyesatkan masyarakat, mencoba memanipulasi sejarah. Jangan yang hitam dikatakan putih, Pak Pendeta. Anies Baswedan belakangan ini tampil sebagai sosok toleran yang menghargai keberagaman. Mereka yang baru saja mengenal Anies mungkin akan dengan mudah terpesona dengan kata-kata dan langkah Anies. Kalau sekarang dia bicara soal persaudaraan antar umat, saya yakin dia tidak sungguh-sungguh meyakininya. Percaya? Saya sih nggak percaya. Anies memang sangat pintar merangkai kata-kata. Kita tak perlu percaya bahwa Anies adalah sosok pembela pluralisme dan toleransi. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, akhir-akhir ini ramai sekali ceramah seseorang yang melarang kita untuk berteman dengan orang dari agama lain. Sudah 77 tahun negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka. Bisa-bisanya masih ada ungkapan yang keluar seperti itu. Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Kita semua pribumi ditindas. Ini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Saya bilang, Miss,
ente nggak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli, saya bilang. Ini loh pejabat A kelakuannya ini, bohongnya ini, B ini, Anda sebarin, pusing ya. Sebagai orang beriman, jabatan itu amanah Tuhan. Tapi kamu lakukan melanggar aturan Tuhan untuk mendapatkan jabatan itu. Berarti jabatan bukan amanah Tuhan, amanah hantu kan. Rakyat yang butuh pejabat yang jujur gitu. Terus saya tanya, kenapa mau pilih saya? Ya kamu jujur. Sama kayak korupsi gitu kan. Ketahuan arus orang marah-marah nggak kepilih, ya sudah. Kan saya kan cuma 2 aja. Bukan minyak babi ya asing-asing, Cina lah, kafir lah. Lo mau tahu nggak sumur resapan yang ngabisin anggaran beratus miliar itu meresap air agar masuk ke dalam bumi sesuai dengan sunatullah. Tetapi ternyata sumur ini tidak meresap air, malah airnya itu menggenang di sumur-sumur itu. Sumur resapan itu sekarang harus disiapin pompa untuk menguras air di sumur resapan. Kalaupun dia harus makan babi sepanjang jadi presiden, mungkin akan dilakukan. Pak Prabowo hari ini adalah calon presiden dari Partai Gerindra. Saya sampaikan berkali-kali bahwa saya tidak ingin menjegal, saya tidak mau menjadi orang yang dibawa untuk berhadapan dengan Pak Prabowo dan menghentikan Pak Prabowo. Saya tidak mau. Dan saya katakan itu kepada siapapun yang datang kepada saya untuk berbicara tentang calon presiden. Yang nanti anak saya dan anak-anak saya akan ingat itu. Nah, saya tidak mau mengkhianati, menikam pada orang yang dulu sudah bekerja, membantu, dan berjuang bersama. Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan, jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Anies Baswedan pasti akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, perbuatan kelebihan dana, kelebihan anggaran, kelebihan bayar di semua proyek-proyek Pemprov DKI dan semua kroni-kroni dan kroco-kroco Anies Baswedan juga akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, dan pastikan itu sebelum Pilpres 2024. Apalagi sekarang JIS ini, kayaknya pastikan itu juga pasti ada kelebihan bayar. Pasti ada koruptornya di situ. Tinggal KPK menyelidiki anggaran yang ada di JIS. Dan habis itu baru hajarlah formula E. Kamu mau panggil saya hadap Tuhan Allah pun yang benar gua hadapin. Apalagi cuma BPK. Tenang, kalau BPK sudah periksa, nyatakan tidak ada kerugian, aman lah kita. Ada oknum BPK masuk penjara tuh DKI itu. Dikatakan cuma salah bayar atau kelebihan bayar mungkin ya. Jadi kalau saya pasti ada proses. Kalau BPK menyatakan tidak ada kerugian negara, aman Anda. Anda mungkin benar, kalau ada oknum BPK nyatakan Anda salah, selesai Anda. Kalau orang dulu mempersoalkan KPK mesti direvisi undang-undangnya, saya kira BPK yang harus direvisi undang-undangnya juga. Ini sebenarnya kasus korupsi. Kelebihan bayar ini sebenarnya ya, kalau secara hukum saya melihatnya ini sebenarnya bisa jadi kasus korupsi gitu. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya, 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang miras? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya peduli. Tapi dia tidak lakukan itu. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut.
harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Jadi ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Jadi gini, kemarin sehabis Anies dari Bali untuk memoles citranya agar dikesankan sebagai orang penting kelas dunia. Padahal sih cuma sekedar hadirin di acaranya Bloomberg. Anies dari Bali langsung terbang ke Solo. Lagian juga sih ngapain Anies lama-lama di Bali? Wong pada tanggal 15 sampai 16 November itu kan yang hadir di acara G20 hanya orang yang benar-benar penting saja. Orang yang sok penting atau orang yang nggak ada kepentingan kayaknya nggak akan ada tempat di acara itu. Jadi wajar kalau kemudian Anies dari Bali langsung ke Solo. Di kota Solo itu ia mengundang wali kota Solo, Gibran, untuk makan malam sama dia di hotel tempat Anies menginap. Tapi bukan soal salim-saliman itu yang mau dibahas di sini. Ketika pertemuan Anies dengan Gibran dan fotonya beredar, ada seorang tokoh Nasdem yang kemudian memberi usulan. Gimana kalau Anies dipasangkan dengan Gibran sebagai cawapresnya? Tentu orang tahu maksud statement Nasdem itu. Cuma mau baik-baikin Jokowi doang. Itu juga kayaknya bukan statement yang serius. Sebagai orang yang beradab tentu kalau diundang ya datang dong. Gibran mah ayo aja, namanya diundang. Ia datang menemui Anies dengan salam sedikit membungkuk, menandakan sopan santunnya dan menjunjung tinggi adat istiadat Solo. Meski statementnya terkesan gak serius, rupanya hal ini menampar Partai Demokrat. Partai Demokrat ini memang agak baper kalau ngomong soal cawapres. Soalnya Demokrat kan selama ini menggadang-gadang AHY sebagai capres. Tapi kayaknya nggak mungkin lah, masih terlalu hijau. Sekarang pinginnya jadi cawapres. Mereka pasti khawatir usulan Nasdem itu kemudian
akan membuat kita semua atau bahkan pendukung Anies membanding-bandingkan antara AHY dan Gibran. Dibanding-bandingin gitu loh. Partai-partai koalisi Anies belum apa-apa udah pada berantem. Setelah gagal deklarasi bersama 3 partai, Nasdem, Demokrat, dan PKS, kini yang terdengar malah perseteruan antara Nasdem dan Demokrat. Kemarin Demokrat dan PKS sama-sama ngotot ngajukan cawapres. Sekarang Demokrat dan Nasdem sama-sama saling saut-sautan. Kalau kedua partai yang ngaku mau bersatu mendukung Anies itu berseteru, maksudnya Nasdem dan Demokrat tadi, masalahnya pasti nggak jauh-jauh dari kursi. Entah kursi goyang atau kursi roda, gue nggak tahu. Bagi Andi Arief, menyebut nama Gibran saja sudah membuat AHY seperti disundut rokok. Apalagi kalau diusulkan sebagai cawapres. Kata Andi Arief, ini pasti ada operasi burung hantu yang beroperasi politik di malam hari sehingga Nasdem punya usulan seperti itu. Pertama ya, latar belakangnya kita tahu lah. Sejak mendeklarasikan Anies sebagai capres, hubungan Nasdem dan Presiden Jokowi mendadak tidak lagi hangat. Pelukan paloh kayak ditolak. Sebagai presiden yang sudah capek meletakkan pembangunan Indonesia di arah yang benar, Pak Jokowi pasti nggak mau dong penerusnya nanti cuma bermodal omongan doang, tapi nggak bisa kerja. Resikonya apa? Kan bakalan kocar-kacir lagi pembangunan Indonesia kalau negeri ini akhirnya dipimpin oleh orang yang cuma bisa teori tapi nggak bisa praktek. Omongan Andi Arief ditanggapi sama Ahmad Ali, orang Nasdem. Dia langsung merespon kemarahan Andi Arief itu. Katanya, ini koalisi seperti apa? Baru sekedar usulan aja udah kebakaran jenggot kayak gitu. Sudah dipermasalahkan seperti ini. Masa usulan nggak boleh sih? Emang sih, usulan seperti itu tidak lahir dari ruang hampa atau cuma sekedar iseng-iseng doang. Kalau dibanding-bandingin, ya pasti kalah. AHY anak presiden, Gibran juga anak presiden. AHY belum pernah menang pilkada, Gibran sudah jadi wali kota Solo dengan dengan angka kemenangan telak. AHY belum punya pengalaman di pemerintahan. Gibran jelas saat ini sedang menjalani peran sentralnya di kota Solo tersebut. Wajar kalau akhirnya Wakil Ketua Demokrat Andi Arief meradang atas usulan dari Nasdem itu. Nafas Nasdem tetap bergantung pada kabinet ini. Makanya kata Nasdem, presidennya tetap Jokowi, bukan Anies. Anies cuma capres. Iya, memang cuma capres. Jadi disebutnya nama Gibran oleh Nasdem dalam rangka itu. Dalam rangka ngadem-ngademin agar hubungannya dengan Pak Jokowi bisa hangat lagi. Tapi bubur sudah menjadi nasi. Nasdem masih berharap kadernya di kabinet dipertahankan oleh Pak Jokowi. Ada 3 kader Nasdem di kabinet saat ini. Menteri Pertanian, Menteri Kominfo, dan Menteri Kehutanan. Meski sekarang sih Kominfo lagi babak belur karena diterpa isu korupsi triliunan. Lagi pula ya, kalau ukur-ukuran kualitas ya, diukur dari pengalaman dan dari prestasi kayaknya emang Gibran lebih bagus dibanding AHY. Tapi itu kalau dari kualitas orangnya. Beda kalau kita lihat dari sisi politik. Gak mungkin lah Gibran mau disandingkan sama orang yang gak bisa kerja. Kesian nanti dia malah capek. Jadi ban serep, jadi bemper, jadi orang yang kerja tetapi yang banyak pidato presidennya. Wajar kalau Gibran disorong Nasdem mendampingi Anies. Kenapa wajar? Bukan wajar dari sisi politik ya, dari sisi kualitas. Pertimbangannya mungkin gini. Agar suara Nasdem yang kemarin kecewa karena Nasdem memajukan Anies bisa dibetot kembali dengan disebutnya nama Gibran. Jadi penyebutan nama Gibran itu adalah usaha untuk membetot kembali, menarik kembali kader-kader Nasdem di berbagai wilayah yang kemarin buru-buru keluar dari partai Nasdem atau menyatakan tidak lagi mendukung Nasdem hanya karena Nasdem sembrono mencalonkan seorang capres. Nasdem kalau tidak mau kehilangan suara harus bergerak lincah. Kan boleh dikatakan dalam pencapresan Anies atau pencalonan Anies Baswedan,
Nasdem sudah berkorban terlalu besar dengan mendukung Anies. Sampai Surya Paloh pun dalam beberapa komentarnya terdengar mulai sedikit frustasi. Ya kalau nggak ada kesepakatan koalisi, ya nggak tahu. Memang sudah begitu nasib Anies, kata Surya Paloh. Ya, Nasdem sadar sebagai partai nasionalis yang kini bergabung dengan koalisi oposisi, nggak gampang ngambil suara dari oposisi. Suara-suara dari kelompok oposisi mau tidak mau saat ini dikangkangi oleh Demokrat dan PKS. Mereka merasa jauh lebih berjasa dibanding Demokrat dan PKS yang sebetulnya hanya sibuk memikirkan dapat apa, posisinya apa, jadi lebih memikirkan dirinya sendiri ketimbang memikirkan bagaimana memenangkan Anies Baswedan. Yang terakhir, sebetulnya dengan aktif mengajukan nama cawapres, dengan aktif melakukan manuver-manuver politik, Nasdem ingin terus memposisikan dirinya sebagai lokomotif koalisi Anies Baswedan. PKS dan Demokrat cuma partai yang ikutan, begitu mereka maunya. Nasdem kepingin agar suaranya yang kemarin lari dan kecewa karena usulan Anies Baswedan bisa ditarik lagi dengan menyebut nama Gibran. Yang ketiga adalah Nasdem ingin menyatakan diri sebagai lokomotif koalisi ini. Sementara Demokrat pasti dong kebakaran celana dalam. Nah, itu kira-kira yang menjadi objek cakar-cakaran. Sebetulnya Nasdem ingin baik-baikin Pak Jokowi dengan menyebut nama Gibran satu paket dengan Anies Baswedan. Di luar bicara soal kualitas AHY dan Gibran, pertanyaan pentingnya sebetulnya apakah usulan Nasdem itu disambut oleh Gibran? Kayaknya enggak deh. Gibran tahu usulan itu cuma jebakan Batman doang. Jadi ngapain ditanggepin serius? Ini AHY loh, sudah lama dipersiapkan sebagai pemimpin masa depan. Kalaupun posisi terakhirnya di militer cuma mayor, tapi kualitasnya udah lebih dari kopral. Itulah yang kira-kira dijual oleh Partai Demokrat. Nah, Gibran aja cuek bebek, yang nanggepin malah Andi Arief. Jadilah mereka saling cakar-cakaran, saling berebut, bersuara, saling menuding bahwa ada yang bermain tidak fair. Kalau nggak dilerai, sebentar lagi mungkin semuanya butuh betadin. Kita biarin aja deh. Mereka berantem karena Hai teman-teman, kalian tahu tidak? Saat ini kita dengan gampangnya bisa memiliki saham global seperti perusahaan Google, Apple, Facebook, dan lainnya. Kalian tinggal klik link di kolom deskripsi lalu lakukan registrasi. Dan Anda semua berkesempatan untuk langsung mendapatkan welcome bonus. Kalian akan diberikan satu saham gratis secara acak sebagai welcome bonus. Seperti saham Tesla, Apple, Facebook, atau saham dunia lainnya. Menarik bukan? Cukup satu klik, kamu bisa investasi dengan mudah tanpa ribet. Tanpa dikenakan fee atau komisi. Cocok untuk investor pemula. Canggih dan gampang kan? Yuk daftar hari ini sebelum promo welcome bonus ditutup. Kenapa investasi di saham global? Karena jika kita lihat kenaikan saham global di tahun belakangan sangatlah fantastis. Dan mempunyai peluang yang sangat bagus ke depannya. Kalian juga berkesempatan untuk mendapatkan saham yang nilainya hingga $1.000 atau 15 juta rupiah. Registrasi dengan menekan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus dan saham gratismu. Sebelum saya tutup, jangan lupa like video ini. Cuma deposit, kalian sudah bisa langsung mendapatkan cuan. Ajak teman-temanmu untuk berinvestasi di saham Amerika karena peluang dan potensi yang sangat bagus berinvestasi di saham yang berskala global. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe. Dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.